kasih. Oke, sendiri saja ya? Iya kak. Oke, kalau boleh tahu kakak ini namanya siapa? Nama saya Firda kak. Firda. Iya. Biasa dipanggil siapa nih? Biasa dipanggil Ida. Indah. Iya. Berarti saya panggil Kak Firda saja ya? Iya kak. Oke, baik, perkenalkan nama saya Astria Ningsih, biasa dipanggil Astria, Kak Astria atau Katria. Kak Firda bisa memanggil saya terserah dan senyamannya Kak Firda saja. Oke, nah bagaimana perasaan Kak Firda saat ini? Perasaan saya kurang baik kak. Kurang baik. Oh begitu, makanya Kak Firda datang ke sini untuk menemui saya ya? Iya kak. Oke, kalau boleh tahu sekarang Kak Firda kesibukannya lagi apa? Kesibukan saat ini kuliah kak. Kuliah, Iya. sudah semester berapa nih? Sudah semester 5. Semester 5. Iya. Berarti lagi sibuk-sibuknya ya? Iya kak. Oke, semangat ya Kak, semoga kuliahnya Iya lancar. kak. Oke, di sini kita akan melakukan proses konseling. Apakah Firda sudah tahu dan sudah pernah mengikuti proses konseling ini? Kalau mengikuti sih belum ada deh. Terus saya belum tahu sih apa itu konseling, proses konseling. Seperti itu. Iya, Kak. Oke, baik, saya jelaskan ya bahwa proses konseling ini adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor, yaitu saya, kepada konseli yaitu Kak Firda untuk mengentaskan permasalahan dari Kak Firda atau konseli. Nah, dalam proses konseling ini juga kita menggunakan 3 asas. Ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Asas keterbukaan adalah di mana Kak Firda bebas menceritakan permasalahannya itu secara terbuka, tanpa rasa malu dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan adalah Kak Firda datang berpartisipasi di dalam proses konseling ini dari awal sampai akhir itu secara sukarela. Nah, saya mau bertanya, apakah Kak Firda datang ke tempat ini secara sukarela atau ada paksaan dari orang lain? Secara sukarela kak. Secara sukarela. Oke, baik. Nah, kemudian ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah di mana Kak Firda tidak perlu khawatir karena semua permasalahan yang Kak Firda ceritakan di sini itu dapat terjamin rahasianya. Itu tidak akan terbeberkan ke orang lain. Cuma Kak Firda, saya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, dari penjelasan saya tadi, apa Kak Firda sudah paham? Sudah kak. Oke, sudah ya. Iya. Nah, sebelum kita lanjut, kita menyepakati waktu terlebih dahulu ya. Kalau saya memberikan waktu 15 sampai 30 menit, apa itu cukup? Cukup kak. Oke, cukup ya? Iya. Oke, baik. Apakah Kak Firda sudah siap untuk melakukan proses konseling ini? Siap kak. Siap. Kalau begitu, atur posisi duduk Kak Firda senyaman mungkin. Oke, sudah? Sudah. Oke, baik. Nampaknya Kak Firda sudah mau menceritakan permasalahannya. Silakan, Kak. Jadi begini kak, permasalahanku di sini ini susah untuk melupakan seseorang. Susah melupakan seseorang. Iya. Seseorang itu siapa? Pacar kak. Pacar. Iya. Kenapa Kak Firda susah melupakan pacarnya? Kan di sini kami sudah putus komunikasi kak. Nah jadi yang memutuskan itu saya. Jadi kayak ada rasa menyesal begitu dan ingin kayak menghubungi kembali kak. Cuman takutnya tidak seperti apa yang saya pikirkan. Seperti itu. Iya. Kenapa Kak Firda bisa putus komunikasi dengan pacarnya? Begini kak, kan saya di sini memutuskan untuk komunikasi. Nah jadi kami di sini LDR. Nah semenjak kami LDR kak, dia sudah kayak berubah sikapnya, kayak sudah mulai cuek, sudah jarang berkomunikasi, kayak sudah mulai berubah. Saya rasa kak. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Berarti Kak Firda ini susah move on dari pacarnya karena diakibatkan itu tadi, Kak Firda sudah putus komunikasi. Kenapa sehingga putus komunikasi? Karena Kak Firda itu perubahan sikap dari pacarnya Kak Firda itu sudah ada ya, seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Kak Firda ketika berada di situasi saat ini? Perasaan sih kayak gimana, kayak sakit begitu sih kak. Kayak maksudnya kayak ingin sekali kayak mau menghubunginya, cuman kayak takut begitu responnya kayak beda nanti sama saya. Seperti itu. Jadi kayak perasaan itu kayak pokoknya tidak enak kak. Oh begitu. Iya. Nah, tadi kan Kak Firda bilang sudah putus komunikasi. Nah, siapa yang memutuskan komunikasi lebih dulu?
Kalau yang memutuskan itu saya, Kak. Seperti itu. Iya. Kenapa Kak Firda bisa berinisiatif untuk lebih dulu memutuskan komunikasi sama pacarnya? Karena saya pikir kan yang seperti saya bilang tadi kan, saya pikir dia sudah mulai berubah, sikapnya sudah mulai cuek, tidak seperti dulu Kak. Pertama-tama kan belum seperti itu. Nah semenjak kami LDR, dia sudah mulai berubah dengan saya. Sama kayak kami berdua sudah jarang berkomunikasi, dan sikapnya sama saya itu sudah berubah Kak. Seperti Begitu. Oh begitu. Nah Kak Firda kan bilang kalau Kak Firda dan pacarnya itu LDR. Nah LDR-nya sudah berapa lama nih? Sudah sekitar 6 bulan Kak. 6 bulan. Iya. Nah Kak Firda jadian sama dia sudah berapa lama? 6 bulan, kayaknya sekitar 5 bulan Kak. Sekitar 5 bulanan. Ya. Oke. Kak Firda memutuskan untuk putus komunikasi dia itu di bulan keberapa? Di bulan ke-4 Kak. Bulan keempat. Iya. Oke. Nah, Kak Firda kan bilang tadi sudah putus komunikasi nih sama pacarnya. Nah, perubahan sikap yang dialami pacarnya Kak Firda ini sejak kapan munculnya? Sejak LDR Kak, sejak kami LDR. Tapi pertama-pertamanya sih belum Kak, cuman pas sudah lama di sana, sudah kayak seiring berjalannya waktu, sikapnya kayak sudah mulai berubah sama saya. Sudah tidak kayak seperti pertama-pertama dulu lagi. Kayak seperti kayak kalau kan setiap malam kayak teleponan, tapi sekarang sudah jarang Kak. Chatan kayak cuman ala kadarnya saja. Kayak cuman bertanya begitu, baru itu sudah hilang lagi. Pokoknya begitu kayak chat lama sekali direspon Kak. Oke, nah apakah ada suatu penyebab Kak Firda apakah Kak Firda itu merasa ada curiga atau kekhawatiran yang menyebabkan putusnya komunikasi ini? Kalau curiga sih ada Kak. Saya pikir kayak dia ada yang baru di sana. Ada juga kayak sempat juga kepikiran kayak dia membalikan sama mantannya lagi Kak. Oke, seperti itu. Ya. Nah, apakah ada faktor eksternal yang menyebabkan putusnya komunikasi atau perubahan sikap yang dialami pacarnya ini, misalnya seperti masalah teknis atau jaringan, kemudian atau masalah kesibukan begitu? Kalau masalah teknis atau jaringan sih tidak ada sih Kak, cuman kalau masalah kesibukan ada. Nah kan di sini juga saya paham dia sibuk, cuman kembali lagi dengan waktunya itu Kak. Waktunya kayak tidak ada sama saya, kayak dia luangkan waktunya untuk saya. Jadi kalau hanya masalah teknis sih tidak ada sih Kak. Oke, seperti itu. Nah, apakah Kak Firda mengalami dampak dari permasalahan yang Kak Firda alami ini? Kalau dampak sih ada Kak, bagi diri saya sendiri. Kayak sekarang kan kayak sudah begini, jadi kayak perasaan sudah mulai kayak mati rasa, dan juga kayak saya sudah kayak malas, sudah kayak mau kenalan orang baru begitu Kak. Dan juga kayak saya pikir kayak terbuang sia-sia juga kayak tenagaku, kayak berpikir dia, dan juga setiap malam sering-sering menangis, jadi seperti itu Kak. Jadi kayak aktivitas yang dilakukan itu kayak tidak semangat. Oke, seperti itu. Aktivitas iya. Oke, baik. Nah, dari semua permasalahannya Kak Firda ini, saya cukup prihatin dan saya cukup bisa merasakan apa yang Kak Firda rasakan. Kak Firda tetap semangat. Nah, apakah Kak Firda sudah mempunyai usaha untuk bisa mengatasi situasi yang Kak Firda alami saat ini? Kalau untuk usaha sih belum ada sih Kak, cuman sekarang saya cuman usaha yang saya lakukan sekarang itu kayak untuk tidak kayak berpikirkan dia lagi, itu seperti kumpul-kumpul bareng teman, jadi meluangkan waktuku itu kayak sama teman-teman saja supaya kita alihkan pikiran begitu Kak. Oke, apakah cara itu menurut Kak Firda efektif untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau menurut saya tidak efektif sih Kak, cuman karena pas malamnya itu kan siangnya bareng teman-teman, tapi pas malamnya itu menangis lagi Kak. Jadi saya rasa kurang efektif. Nah, oke, menurut Kak Firda nih, cara yang paling efektif untuk
mengatasi permasalahan ini itu kira-kira apa? Kalau untuk sekarang Kak saya belum tahu sih Kak. Belum tahu. Ya. Oke, mungkin Kak Firda bisa mencoba mencari cara seperti Kak Firda men-scroll TikTok seperti itu, mencari kesibukan sendiri lah. Kemudian Kak Firda mungkin sih masukan untuk saya, mungkin Kak Firda bisa membiasakan diri dalam posisi atau situasi saat ini. Kak Firda misalnya seperti ini, tidak perlu kayak melupakan dia secara instan, seperti saya harus lupakan dia, saya harus begini, tidak. Kak Firda harus membiasakan diri pada situasi saat ini supaya Kak Firda bisa terbiasa dengan masalah yang Kak Firda alami. Jadi itu kayak jadi kebiasaan, sudah jadi kebiasaan sehingga Kak Firda menjadi lebih paham dan lebih biasa di dalam posisi saat ini, seperti itu. Baik Kak. Oke. Nah, dari semua pembahasan kita dari awal mengenai permasalahan Kak Firda, penyebabnya serta dampaknya, apa Kak Firda bisa menyimpulkan? Bisa Kak. Oke, silakan. Nah, jadi kesimpulan dari saya ini Kak tentang permasalahan saya kan susah untuk melupakan seseorang. Dikarenakan saya memutuskan untuk berkomunikasi sama dia. Saya menjauh di sini. Tapi perasaanku tuh ingin sekali menghubungi dia Kak, cuman kembali lagi dengan saya sendiri kayak saya overthinking sendiri. Takutnya responnya tidak baik sama saya. Dan juga setiap malam kayak selalu kepikiran dia. Dan juga tadi kan kakak bilang sudah ada beberapa tips tadi untuk membiasakan diri untuk tidak kayak terlalu memikirkan dia, jangan dipaksakan tetapi kayak mencoba untuk terbiasa dengan yang sekarang, seperti melakukan kayak mencari kesibukan sendiri, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif seperti itu Kak. Oke, seperti itu. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Firda karena sudah mau menyimpulkan pembahasan kita dari awal sampai akhir ini. Nah, bagaimana perasaan Kak Firda setelah mengikuti proses konseling ini? Perasaan saya cukup lega sih Kak, karena saya tidak tahu mau bercerita sama siapa lagi. Makanya saya kesini dan juga saya sudah cukup tahu tentang apa yang kakak berikan tadi, tentang tips yang diberikan kakak tadi. Saya sebisa mungkin akan terapkan kepada saya. Yang dibilang kakak tadi kan tidak harus melupakannya secara instan. Jadi dari sini saya bisa tahu Kak. Oke, baik. Nah, semoga Kak Firda bisa mengatasi permasalahan ini secara perlahan ya. Nah, kalau begitu apakah Kak Firda masih ada yang ingin ditanyakan? Kurang lebih tidak ada. Tidak ada. Oke, nanti apabila Kak Firda masih ada yang ingin disampaikan atau ada yang mengganjal dalam hati, Kak Firda bisa menemui saya di lain waktu dan kita bisa melakukan pertemuan atau melakukan konseling kembali. Ya, Kak. Oke, mengingat mungkin waktu sudah cukup, apakah boleh proses konseling ini kita tutup? Boleh Kak. Boleh. Oke, baik, kalau begitu proses konseling ini kita tutup dan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan kita bisa ketemu di proses konseling selanjutnya ya Kak. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Firda karena sudah mau datang ke tempat ini. Ya, Kak, terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Iya.